ini kita akan mempelajari external analysis yang merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh perusahaan pada saat mereka akan merumuskan strateginya. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa external analysis merupakan sebuah analisis yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengidentifikasi dan mencermati berbagai hal yang terjadi di luar diri dari perusahaan tersebut. Juga mungkin kalian sudah ingat bahwa perusahaan itu tidak berada di dalam satu ruang yang kosong. Dia tidak sendirian di dalam lingkungan tersebut, tetapi dia ada bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, dalam konteks itulah kemudian perusahaan menjadi penting untuk dapat melakukan analisis eksternalnya. Analisis eksternal akan meliputi dua topik besar, yaitu yang pertama adalah analisis lingkungan makro, terdiri atas lingkungan politik, ekonomi, sosial, hukum, lingkungan hidup, dan juga teknologi. Dan juga ada yang kedua, topik utamanya itu adalah lingkungan mikro. Lingkungan mikro itu biasanya adalah sering disebut dengan analisis industri, yaitu industri di mana perusahaan tersebut berada. Nah, analisis eksternal ini tadi sudah saya sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan perusahaan karena dia akan mempengaruhi strategi yang akan dirumuskan oleh perusahaan. Gambar ini menunjukkan aspek macro environment dan juga micro environment. Aspek macro environment yang tadi saya sampaikan adalah berkaitan dengan pastel, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan juga aspek legal. Dalam gambar ini ada di dalam lingkaran yang di luar. Di sini di dalam buku kemudian disebut dengan General Economic Condition, Legalization and Regulation, Population and Demographic, Societal Values and Lifestyle, dan Teknologi. Ini yang kemudian disebut dengan macro environment. Sementara itu gambar yang di dalamnya adalah merupakan yang tadi saya sebut dengan five forces, di mana dia merupakan lingkungan yang langsung berhubungan dengan perusahaan, sebagaimana tampak di dalam gambar ini. Itu adalah ada 5 kekuatan, yaitu supplier, substitusi produk, kemudian pembeli, pendatang baru, dan juga perusahaan pesaing. Itu adalah 5 kekuatan yang akan mempengaruhi perusahaan secara mikro atau secara industri. Tadi saya sudah sampaikan bahwa macro environment itu adalah meliputi 6 kondisi pastel, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment dalam arti lingkungan hidup maupun juga aspek hukum. Yang kalau kemudian gambarnya dipisahkan, maka akan tampak seperti gambar ini. Nanti kalian akan membahas dan akan mengidentifikasikan terkait dengan perusahaan yang akan atau unit analisis yang akan diteliti, yang akan dibagi secara kelompok, bagaimana kemudian kekuatan makro ini akan mempengaruhi dan juga perlu diidentifikasikan yang akan secara keseluruhan ya, secara umum dia akan mempengaruhi perusahaan atau organisasi yang akan kalian teliti. Nah, ketika kemudian kita berbicara mengenai akibat-akibat strategik dari lingkungan makro, maka itu adalah akan berkaitan dengan sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa dia merupakan aspek faktor-faktor yang secara relevan, yang secara berkaitan dan akan mempengaruhi perusahaan terkait dengan yang berhubungan langsung dan juga ataupun tidak langsung dengan perusahaan. Lalu melakukan analisis atas kondisi eksternal ini kemudian akan mempengaruhi arahan daripada perusahaan, dia akan menuju kemana, kemudian juga tujuan dan juga strategi or even bisnis modelnya. Ya, jadi seperti kita ketahui sekarang ketika sedang marak digitalisasi, maka kita bisa melihat bagaimana kemudian pemerintah mendorong untuk kemudian banyak untuk memudahkan
konsumen, ya, khususnya juga dalam kondisi pandemi seperti sekarang, maka pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal untuk membuat fasilitas-fasilitas online bagi perusahaan. Dan ini tentu akan mempengaruhi bisnis model dari perusahaan. Sebagai contoh, misalnya yang kita lihat perusahaan retail, ketika kemudian baik itu karena faktor digitalisasi maupun juga faktor pandemi, ya dipicu oleh faktor pandemi, maka kita bisa melihat bahwa pada masa sekarang, misalnya Indomaret, ya yang dulu kita tahu dia adalah perusahaan retail yang ada tokonya, apa kita harus datang ke tokonya, atau mungkin Jogja, toko Jogja seperti itu kita harus datang ke tokonya untuk kemudian berbelanja, atau mungkin mall-mall atau juga seperti buku, ya buku kalau mau membeli buku di Gramedia, sejalan dengan digitalisasi dan juga karena faktor pandemi, maka kemudian bisnis modelnya perlu disesuaikan. Ya, salah satunya yang paling mudah itu adalah tentu mereka harus menyediakan diri untuk bisa diakses oleh konsumen, ya. Yang paling gampang itu adalah melalui WhatsApp, ya, karena sekarang WhatsApp juga sudah ada bisnis, ya, WhatsApp bisnis, sehingga di situ perusahaan bisa memajang, menampilkan seluruh produk-produk yang akan dijual, yang kemudian itu bisa dikonsumsi atau dibeli, dipesan oleh konsumen. Yang paling lebih tingginya lagi adalah tentu ya itu dalam bentuk aplikasi. Dan ini memang sudah mulai dilakukan dalam pengalaman saya punya pengalaman yang baik sekali dengan Indomaret, ya, di mana saya rasanya juga sudah pernah cerita kepada kalian atau mungkin di kelas transformasi digital, di mana kemudian dia betul-betul memanfaatkan lokasi dari toko yang paling dekat dengan konsumen ketika konsumen melakukan pemesanan, dan kemudian dia akan menginformasikan ketika kemudian produk yang dipesan itu tidak ada di toko, yang mengakibatkan kemudian konsumen diinformasikan bahwa produk ini tidak ada di toko tapi ada di gudang, sehingga kalaupun dipesan oleh konsumen itu tidak bisa langsung hari itu juga dikirim. Ya, akhirnya ketika kemudian itu tersampaikan pada konsumen, konsumen akan memutuskan apakah dia jadi memesan atau tidak. Nah, ini kemudian kita kalau berbicara tentang bagaimana kondisi situasi atau yang ada di secara eksternal dalam hal ini, ya tadi entah karena faktor kita bisa lihat itu adalah faktor pandemi, ya, betul-betul di luar kendalinya perusahaan, lalu kemudian juga ada faktor unsur regulasi, misalnya dengan faktor pandemi, kemudian perusahaan, pemerintah membuat aturan PSBB pada waktu awal, kemudian PPKM darurat, ya, itu kemudian mau tidak mau akan mempengaruhi perusahaan. Nah, sehingga ini yang kemudian bahwa dengan mengidentifikasi faktor lingkungan makro dari perusahaan, maka perusahaan bisa mengidentifikasi aspek-aspek penting, ya, pengembangan yang bisa dilakukan terkait dengan kondisi tersebut. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga mereka bisa memperkirakan dampak dan pengaruhnya terutama bagi mereka, lalu juga beradaptasi atas yang tadi, ya, saya sudah ceritakan bagaimana kemudian mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Nah, itu adalah ketika kemudian faktor macro environment mempengaruhi perusahaan, mempengaruhi dan akhirnya mendrive, ya, mengarahkan perubahan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, pada aspek micro environment, ya, maka analisis akan ditujukan pada five forces. Nanti ini akan kita bahas secara lebih spesifik. Five forces tadi saya sudah sampaikan juga, ini adalah lingkaran yang ada di dalam, ya. Kalau di sini saya tandai dengan lingkaran yang lebih tebal warna merah, ya. Di mana ini adalah 5 kekuatan yang ada di dalam industri sesungguhnya yang kemudian dia akan mempengaruhi secara langsung. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini adalah perusahaan, lalu 5 kekuatan tersebut itu dia langsung, ya, mempengaruhi perusahaan. Sementara lingkungan makro itu boleh dinyatakan pengaruhnya secara tidak langsung kepada perusahaan, yang dalam hal ini dia mempengaruhi langsung ke industrinya, ya, industri
itu adalah lingkaran ini ya, lingkaran apa garis merah ini itu adalah industri yang kemudian secara langsung dipengaruhi oleh kondisi makro yang tadi ya misalnya, lalu kemudian kondisi makro yang mempengaruhi industri tersebut itu juga akan akhirnya mempengaruhi para pemain atau 5 kekuatan di dalam industri ini yang kemudian 5 kekuatan tersebut akan mempengaruhi perusahaan. Ya, ini yang kemudian disebut dengan five forces. Ini pada waktu perusahaan melakukan analisis eksternal, maka mereka harus melakukan analisis atas atau mengidentifikasi aspek-aspek makro dan juga aspek-aspek mikro environment yang kemudian kita kenal adalah sebagai 5 kekuatan di dalam industri. Ya. Nah, ini gambar dari 5 kekuatan di dalam industri yang kemudian sering disebut dengan five forces model of competition. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa 5 pemain itu mereka masing-masing punya kekuatan ya yang akan mempengaruhi perusahaan. Jadi kalau kita mulai dari yang atas itu adalah perusahaan lain di dalam industri yang menawarkan produk substitusi. Produk substitusi itu berarti produk pengganti. Jadi kalau misalnya kita, apa namanya perusahaan menghasilkan apa produk snack ya, maka apa produk pengganti snack? Apakah kemudian produk-produk jenis makanan lain ya yang kemudian baik itu mungkin seperti roti, kue dan lain sebagainya. Maka itu merupakan kekuatan, salah satu kekuatan yang kemudian tadi akan mempengaruhi bagaimana kemudian si perusahaan dengan penawarannya, lalu kemudian produk substitusi juga dengan apa namanya dengan penawarannya kepada konsumen. Lalu kemudian pembeli juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perusahaan. Kenapa? Terutama kalau dia punya ini bargaining power-nya itu adalah terutama kalau dia punya daya beli ya yang kuat. Lalu kemudian juga tadi tersedia produk substitusi, ya ada pemain-pemain lain selain perusahaan, maka pembeli ya konsumen itu memiliki banyak pilihan untuk mereka putuskan saya mau beli tadi misalnya snacknya itu mau dari perusahaan kita atau mungkin dari perusahaan pesaing atau dari mana ya itu kemudian yang disebut dengan power of bargaining power of buyers ya jadi kekuatan tawar menawarnya pembeli ya di mana kemudian kalau perusahaan yang bersaing itu lebih dari satu maka biasanya kekuatan tawar menawarnya pembeli jauh lebih kuat ya kenapa karena dia punya banyak pilihan tapi kalau perusahaannya cuma satu ya biasanya dalam bentuk monopoli maka pembeli menjadi tidak memiliki kekuatan tawar menawar yang cukup ya kenapa karena dia nggak punya pilihan ya ini misalnya kita ambil contoh apa namanya tadi ya produk-produk atau layanan-layanan dari pemerintah yang sifatnya monopoli jadi misalnya listrik kita nggak punya pilihan meskipun mungkin sering apa mati lampu dan lain sebagainya ya apa boleh buat ya demikian juga dengan layanan-layanan lain yang sifatnya monopoli ya kemudian juga ada potential new entrants jadi ini adalah pemain baru yang berpotensi masuk ke dalam industri ya di mana kemudian dia biasanya membawa teknologi baru misalnya ya juga mungkin dia membawa layanan baru yang lebih baik atau mungkin juga harga yang lebih murah ya ini misalnya contoh ketika sama ya pada masa pandemi lalu kemudian produk-produk kopi Grab and Go itu ternyata lebih memiliki apa namanya keunggulan ya dibandingkan daripada kopi-kopi yang harus duduk ya harus ada kayak apa Starbucks ya dan lain coffee shop lainnya di mana kemudian ketika kita konsumen mau membeli menikmatinya itu harus stay di sana ya ini meskipun ada juga apa namanya layanan untuk take away seperti itu tetapi kalau kita lihat pada masa itu boleh dinyatakan bahwa mereka cukup unggul ya cukup unggul kalau sekarang mungkin udah mulai apa namanya pelanggan-pelanggannya Starbucks mungkin sudah mulai kembali tetapi
di masa itu cukup unggul dalam hal misalnya juga bukan hanya kepraktisan ya karena dia grab and go, tapi juga dari sisi harga. Ya, saya misalnya termasuk salah satu yang kemudian merasa bahwa kopi kenangan itu bisa asa untuk spesifik menunya di cukup tergantikan lah ya dengan ini dan dengan harga yang sangat-sangat jauh ya. Saya mungkin beli kopi kenangan, beli Starbucks itu satu bisa dapat 5 kopi kenangan, misalnya contoh seperti itu. Nah itu adalah potensi dari pendatang baru. Nah kemudian tadi dia membawa mungkin kalau kasus ini mungkin lebih kepada harga yang jauh lebih murah ya, lalu kemudian pada penawaran produk yang menurut konsumen minimal mungkin saya dan juga barangkali kalian kalau termasuk ke dalam target segmen targetnya kopi kenangan itu yang kemudian dipikir bahwa dari sisi kopinya dari semua dari sekian banyak kopi-kopi grab and go saya cocok dengan biji kopinya ya maksud saya dengan kopi. Lalu kemudian juga ada kekuatan yang datang dari supplier, pemasok ya itu adalah raw materials, part, komponen atau sumber-sumber input lainnya bagi perusahaan. Ini juga karena dia merupakan salah satu yang akan mempengaruhi apakah perusahaan bisa memproduksi produk kalau kemudian si supplier ini bisa ada dan menyediakan layanan tersebut. Nah, itu yang kemudian menjadi kekuatan yang juga bisa jadi mengancam ya, bisa jadi juga membahayakan bagi perusahaan apabila dia tidak memperhitungkannya dengan spesifik. Dalam hal ini ketika kemudian suppliernya banyak ya, lebih dari satu, maka boleh dinyatakan apa namanya jauh lebih kuat dibandingkan supplier tersebut. Kenapa? Karena kita punya banyak pilihan, ya seperti itu. Tapi kalau dia cuma satu suppliernya, maka dengan demikian bargaining position dari supplier itu lebih kuat daripada perusahaan. Karena kita nggak punya pilihan, ya akibatnya kita kemudian harus betul-betul menjalin hubungan yang baik ya. Kalau tidak ya nanti kemudian kebutuhan kita akan barang-barang input ya, raw materials dan lain sebagainya terhambat kalau kemudian hanya satu-satunya pemasok yang tersedia di industri. Lalu kemudian kekuatan yang kelima ya itu adalah rivalry among competing sellers. Jadi ini adalah persaingan yang terjadi di dalam atau di antara perusahaan-perusahaan yang menawarkan jenis produk atau jasa yang sama. Ini tentu saja ya, inilah kemudian sebenarnya yang kalau kita bahas tentang kenapa perusahaan menjadi penting untuk membuat harus ingat lagi ya yang saya sudah sampaikan di bagian pertama dari kuliah kita, di mana kemudian ketika kita mau pleasing customer ya, kita mau menyenangkan konsumen atau juga pelanggan yang mana upaya yang sama dilakukan oleh pesaing. Ya, akibatnya adalah ya tadi bahwa kemudian terjadi persaingan dan ini juga akan menjadi satu kekuatan yang lain ya, satu kekuatan yang lain karena memang mereka akan bersama-sama mengejar istilahnya ya better market position, increase sales and market share dan juga kompetitif. Yang kemudian kelima kekuatan ini adalah yang ada di dalam industri dan kemudian menjadi masuk ke dalam kemudian kita berbicara tentang analisis lingkungan eksternal, sebenarnya dua hal tersebut tadilah ya, atau dua topik utama itulah, yaitu adalah macro environment ya, lingkungan makro yang terdiri atas tadi pastel ya, berarti ada 6, dan lalu kemudian lingkungan mikro yang terdiri atas 5 kekuatan di dalam industri. Ini yang kemudian menjadi satu atau dua tema penting yang harus diidentifikasi dan dianalisis oleh perusahaan
yang kemudian ini akan menghasilkan informasi mengenai kekuatan maupun masih mengenai peluang dan tantangan bagi perusahaan. Ya, jadi dalam upaya kita melakukan analisis eksternal ini, maka yang kan analisis dan identifikasi dan analisis kekuatan eksternal atau lingkungan eksternal perusahaan sebenarnya juga sedang mengidentifikasi peluang dan tantangan, ya seperti itu. Ini yang juga akan kalian lakukan. Jadi di dalam tahap pertama sebelum kita masuk dalam perumusan strategi, ya itu adalah melakukan analisis eksternal berkaitan dengan dua topik utama ini. Dan nanti kemudian di chapter 4 itu kita akan membahas analisis internal yang berkaitan dengan lingkungan internal perusahaan. Ya. Nah, selain itu kemudian dalam upaya memahami kondisi atau lingkungan eksternal itu kemudian kita akan perusahaan akan menghadapi yang disebut dengan pertanyaan-pertanyaan kunci, ya pertanyaan-pertanyaan kunci dalam kita tadi melakukan identifikasi dan juga memahami dan juga menganalisis lingkungan industri maupun lingkungan persaingan. Ini sebenarnya ada beberapa yang jadinya sudah tercakup ya, di dalam apa yang kita diskusikan sebelumnya. Tapi nanti kita coba diskusikan atau lihat bersama-sama ada enam pertanyaan yang kemudian akan kurang lebih kita lihat sama-sama bagaimana upaya perusahaan untuk bisa memahami lingkungan industri dan juga lingkungan persaingannya. Tadi lingkungan industri sudah sedikit dari 5 forces ya yang ada di sini. Kita coba lihat. Nah, yang pertama itu adalah perusahaan perlu mengetahui bahwa ciri-ciri dominan ya secara dari perspektif ekonomi atas yang ada di industri itu apa sih gitu loh. Nah itu biasanya ini antara lain ya. Nanti selebihnya kalian bisa lihat di buku karena itu yang akan menjadi yang pertama itu adalah market size dan growth rate ya tingkat pertumbuhan dan juga ukuran pasar, kemudian jumlah pemain, ya, scope dari persaingan itu sendiri, ya, lalu kemudian buyer needs and requirement. Ini juga yang sudah kita sama-sama pelajari bahwa apa yang dibutuhkan dan tuntutan dari pembeli itu menjadi satu hal yang menjadi ciri-ciri dominan. Lalu kalau yang berikutnya bicara tentang how strong are competitive forces, seberapa kuat ya apa namanya kekuatan dari persaingan. Itu tadi yang sudah kita bahas di 5 five forces ya di mana dengan mengidentifikasi itu kita akan mengetahui sumber utama dari kekuatan persaingan. Kita tadi udah lihat ya, ada dari pembeli, ada dari supplier, kemudian juga produk substitusi. Lalu dengan mengetahui ini maka kita akan tahu mengidentifikasi juga kekuatan dari si forces itu ya yang tadi saya misalnya bilang kalau pembeli apa namanya kalau perusahaan cuma satu yang menawarkan monopoli misalnya maka perusahaan lebih kuat dibandingkan daripada pembeli tapi kalau yang menawarkan produk ataupun jasanya lebih dari satu maka yang memiliki kekuatan lebih kuat itu adalah pembeli. Ya, demikian. Lalu, what forces are driving industry change and what impact will they have? Jadi, ketika kemudian terjadi perubahan di dalam industri, sebenarnya apa sih kekuatan-kekuatan apa yang kemudian akhirnya membuat terjadi perubahan di dalam industri? Ya, di sini kemudian karena faktor apa namanya yang balik lagi macro environment dan juga micro environment itu adalah merupakan driving force-nya ya. Jadi bahkan mungkin bisa kita nyatakan macro environment. Jadi misalnya sebagai contoh ketika kemudian pemerintah Presiden Jokowi saat ini mengesahkan Omnibus Law misalnya. Nah, itu kan adalah merupakan salah satu driving forces ya
yang kemudian akan mempengaruhi microenvironment itu ada di dalam lingkungan makro, mempengaruhi microenvironment, microenvironment, sorry, dalam hal ini industri, maka secara otomatis itu juga akan mempengaruhi perusahaan. Kita ketahui bahwa selain faktor kemudahan ya omnibus law itu juga banyak hal-hal yang kemudian memang di awal-awalnya apalagi ketika masyarakat tidak terlalu paham dengan isinya lalu kemudian udah keburu heboh sendiri ya. Ya, itu belum kemudian kita sudah melihat ya bagaimana akhirnya cukup mengganggu situasi politik maupun situasi ekonomi dalam arti beberapa pabrikan itu sempat harus menghadapi buruh yang melakukan protes apa dan lain sebagainya. Ya itu contoh ya. Ada lagi tentu hal-hal yang lain. Ya termasuk salah satunya yang tidak bisa dikendalikan dan mungkin bukan juga datang dari pemerintah itu adalah misalnya seperti pandemi pada masa sekarang. Ya. Lalu kemudian what market position do rival occupy? Ya, jadi ini kemudian bicara tentang kita perlu kan bukan hanya tahu kekuatannya, mengidentifikasi siapa aktornya, yang tadi kita sebutkan itu kan yang five forces itu lebih kepada aktornya, tetapi juga kita perlu tahu posisi secara spesifik rival pesaingnya kita. Nah, ini bisa dilakukan dengan melakukan uh, mapping. Ya, kita melakukan mapping yang disebut dengan strategic group mapping. Strategic group mapping itu adalah ketika kemudian kita mengidentifikasikan pesaing-pesaing kita biasanya kemudian nanti kalian lihat ada di buku ya bentuk strategic mapping seperti apa. Ini yang saya sampaikan di sini hanya merupakan sebagai sebuah gambaran umumnya saja. Itu kemudian bisa menggambarkan bagaimana kemudian perusahaan identifikasi pesaingnya dia, lalu kemudian identifikasinya itu dengan menggunakan variabel tertentu. Nah, biasanya sih yang digunakan dua variabel. Dan yang paling umum itu adalah variabel harga dikaitkan dengan kualitas, ya. Itu yang kemudian dari situ kemudian kita buat mapping. Misalnya kalau kita tahu kita ada 5 pesaing utama, pesaing yang paling dekat dengan perusahaan ya, seperti itu, maka kemudian kita posisikan apakah kualitasnya tinggi rendah, harganya tinggi rendah, lalu posisinya di mana. Ya itu nanti kalian bisa lihat. Dan ini dari kita melakukan strategic group mapping, itu kemudian kita akan mengetahui posisi dari pesaing kita itu seperti kemudian tentu setelah mengidentifikasi siapa siapa pesaing kita, lalu kemudian bagaimana mereka posisinya, maka berikutnya adalah yang akan dilakukan oleh perusahaan, ya itu adalah what strategic move are the rival likely to make next, ya. Jadi kita memperkirakan kira-kira mereka tuh nanti bagaimana mereka kemudian dalam hal menghadapi kita, apa tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan. Nah, ini biasanya tentu kita juga sama ya, memperkirakan dengan strateginya perusahaan, strateginya pesaing itu seperti sekarang apa sih gitu loh. Bagaimana mengidentifikasinya? Ya, sebenarnya bisa dengan berpatokan pada apa yang mereka tawarkan, ya baik produk ataupun jasa, kita bisa lihat bagaimana kualitasnya, bagaimana kemudian harganya, ya biasanya sering dilakukan dengan mystery guessing ya atau mystery shopper ya. Jadi perusahaan kemudian pesaingnya mencoba pengen tahu nih bagaimana kualitasnya. Jadi dia akan mengutus ada perusahaan-perusahaan konsultan yang kemudian menyediakan diri untuk kemudian menjadi semacam mystery shopper ya, orang yang belanja tapi sebenarnya dia dalam rangka untuk mengamati ya, ya semacam melakukan intelijen seperti itu ya. Lalu kemudian dari situ bisa diketahui. Atau kita juga biasanya atau perusahaan itu juga bisa memanfaatkan hasil-hasil riset ya, hasil-hasil riset
mungkin yang paling paling murah, meskipun mungkin dipertanyakan hasilnya, tapi sekarang sih riset-riset mahasiswa S1, S2 itu juga sudah mulai diperhitungkan. Tapi lebih spesifiknya adalah dia bisa memanfaatkan riset-riset dari perusahaan-perusahaan riset pasar yang memang secara khusus mereka melakukan riset untuk melihat atau mengidentifikasi. Biasanya sih memang sifatnya umum ya, tetapi kemudian itu bisa dipakai sebagai acuan bagi perusahaan untuk tahu strateginya pesaing itu seperti apa dan future action yang akan mereka lakukan ya. Lalu kemudian dari situ semua memang pertanyaan yang berikutnya dan juga semacam pertanyaan penutup itu adalah apakah si industri ini masih memberikan atau menjanjikan ya peluang. Nah, ini tentu adalah dengan tadi ya mengidentifikasi kekuatan-kekuatan ya, lalu kemudian juga lingkungannya, kita juga potret siapa, apa yang mereka lakukan, strategi mereka saat ini, strategi di masa yang akan datang seperti apa, bagaimana variabel di dalam strategi group mappingnya, maka itu kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan apakah industri ini masih memberikan penawaran atau masih cukup atraktif ya, masih cukup menarik ya untuk kemudian perusahaan tetap stay di dalam industri ini ya dan untuk tetap melakukan tugasnya dalam hal merancang penawaran maupun juga baik produk maupun jasa ya, seperti itu. Ini hasilnya ya, hasilnya itu adalah tadi misalnya kalau kekuatan si pembelinya Anda ya, lalu kemudian si supplier juga Anda, lalu intinya sih bahwa persaingan tidak terlalu ketat, lalu perusahaan tetap memiliki cukup dominan, maka bisa jadi kemudian juga dari sisi aspek regulasi itu mendukung, memberikan kemudahan, maka bisa dinyatakan bahwa industri ini masih cukup berinvestasi ya, berinvestasi secara struktur atau mungkin juga secara sesuai dengan kemampuannya itu masih ada harapan ya, boleh dinyatakan demikian. Nah, ini mungkin bagian terakhir untuk sebagai penutup itu adalah bahwa external analysis yang dilakukan oleh perusahaan ya, maka itu akan mengarahkan perusahaan mengidentifikasi ini ya opportunity dan threats ya, ancaman dan peluang ya, ancaman dan peluang. Jadi itu kalau di dalam SWOT itu adalah OT, opportunity dan threat ya, ini harusnya threats ya. Jadi strength and weaknesses itu akan kita pelajari setelah perusahaan melakukan atau akan teridentifikasi setelah perusahaan melakukan internal analysis. Nah, pada external analysis itu adalah akan yang tadi dilakukan ya, mengidentifikasi pestle, mengidentifikasi five forces ya, lalu kemudian situasi persaingan itu kemudian akan mengarahkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang ya atau opportunity dan itu yang kemudian berkaitan dengan externalizes secara lengkap materinya nanti akan kalian baca di dalam chapter 3 dari buku yang sudah kita gunakan dan juga akan ada handout yang akan saya berikan.